Ini saya akan khotbah tentang hati yang gembira. Jadi tema kita ini hati yang gembira. Mengapa kita bahas tentang hati yang gembira ini? Ya, karena dalam situasi pemerintah kita COVID-19, terutama orang-orang yang percaya kepada Tuhan, juga bangsa dan negara kita yang tidak seiman atau yang belum percaya, belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan dari Amsal 17 ayat 22, ya. 17 ayat 22. Tolong bacakan Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, dalam New King James Version dikatakan demikian. And really heart that's full like medicine, but the spirit dries the bones. Ini luar biasa. Ya. Hati itu hati yang gembira. Makanya, bagaimana manusia punya hati yang gembira? Sementara seluruh manusia sudah terhisap di dalam kejatuhan Adam dalam dosa. Nah, umat dosa ini mau. Tidak ada manusia yang bisa gembira kecuali Tuhan sendiri yang membuat manusia itu gembira. Kalau diri sendiri setengah mati kita cari nggak bisa. Semua manusia sudah hopeless, tidak punya pengharapan kalau terhidup di dalam Adam. Ya. Kalau kita mau gembira, ubah oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan. Ini satu, ya.
Jadi hati yang gembira itu dikatakan dalam kitab obat yang manjur. Ya, ini luar biasa ini. Nah, Ibrani sebut atau lebat, ya, itu pusat kehidupan orang-orang Israel zaman dulu. Di hati inilah pusat. Kalau bahasa Ibrani, kardia, hati itu juga bisa disebut jantung, pusat kehidupan manusia. Jadi dari hati inilah seluruhnya naik ke atas timbul pikiran-pikiran, entah itu baik, entah itu jahat, entah itu buruk dari hati. Itu sebabnya firman Tuhan Yesus dalam Matius 22:37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya. Dimulai dari hati. Lalu dengan segenap jiwamu, hati dulu jiwa. Lalu apa? Segenap akal burimu. Yang terakhir dengan segenap apa yang ada padamu. Semua. Nah, pusatnya di hati itu juga kita sendiri dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Mengasihi sesama manusia itu dengan segenap hati, tidak separuh. Ya. Karena Yesus telah lebih dulu mengasihi kita. Dan Kristus itu harus mengalir. Supaya yang membuat orang diubah dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Sementara baik yang kedua dari Amsal 17:2 ini, semangat yang patah mengeringkan tulang, kata Tuhan. Nah, semangat yang patah ini dalam King James Version dikatakan broken spirit. Ya, ini menarik nih. Jadi broken spirit itu roh yang sudah patah, roh yang sudah rusak. Ya, yang bilang di sini, King James Version, but a broken spirit dries the bones. Jadi broken, sudah rusak. Yang terhidup di dalam Adam sudah rusak. Itu ke dunia ini, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah menyatakan diri lewat anak di pangkuannya. Itu Yohanes 1 ayat 14 ayat 15. Ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh firman. Tanpa firman tanpa Allah tidak ada yang jadi satupun. Artinya, begitu kita buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan, maka dia mengubah roh yang rusak tadi, a broken spirit tadi itu menjadi roh yang baru, yang berasal dari surga, dari Tuhan. The Holy Spirit, roh Allah. Ya. Ini diubah, harus menerima Roh Kudus, rohnya diubah, kemudian kata kita menjadi obat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, like ya, like medicine, seperti obat, ya. Sebenarnya bukan, kalau yang lain lebih bagus lagi, obat yang manjur. Manjur itu maksudnya apa? Ampuh, ya. Maksud terapi, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, roh kita diubah, tidak menjadi obat tertentu. Dia atas segala obat. Ini yang terjadi. Jadi sebenarnya Tuhan mau kita buka hati. Ini penulis Amsal ini Salomo, raja yang kaya raya, yang mengalami urapan Tuhan luar biasa, menerima hikmat. Tidak ada hikmat di seluruh alam semesta ini seperti hikmat Salomo. Karena dia minta hikmat kepada Tuhan. Dia nggak minta kekayaan. Dia nggak minta kekuasaan. Dia nggak minta yang lain-lain. Hanya satu hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa yang keras kepala, yang tegar teguh. Nah, kita juga sebenarnya Salomo menuliskan ini oleh kuasa Roh Kudus yang digerakkan Roh Kudus. Firman Tuhan. Bagaimana bahwa yang kita yang rusak ini diubah Tuhan harus buka hati terima Yesus sebagai Tuhan. Membuat imun kita kuat. Kalau hati kita sudah diubah dengan Roh Kudus, roh yang baru, kita mampu menghadapi tantangan apapun. Bukan saya katakan tidak boleh membeli obat. Obat-obatan sesuai dengan saran pemerintah, apalagi kalau kita sudah kena COVID, ya kita beli. Apa yang
Ya, gampang. Tapi lebih dulu buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, maka maka roh yang diubah itu membuat bukan hanya menjadi obat yang manjur, tapi di atas segala obat. Karena begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah dia datang ke dunia ini untuk yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya di dunia juga dia punya power. Bukan dia menciptakan segala sesuatu. Dia menjadi Allah kita, kita menjadi umatnya, dia menjadi Bapa kita, kita anaknya. Itu sebabnya kita mengatakan, Alkitab mengatakan, memanggil dia, ya Abba, ya Bapa. Setiap Bapa bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kita ajak anak kita terbaring sakit di tempat tidur dengan segala macam cara. Walaupun kita nggak punya uang, bisa hubungan sama sini, yang penting anak saya berobat. Apalagi Tuhan Yesus sebagai Bapa kita, dia punya kuasa untuk menyembuhkan. Kalau kita buka hati terima Roh Kudus, terima Tuhan Yesus Kristus, ya, kita diubah. Dia punya kuasa. Sebab dia yang awal, yang akhir, dia alfa dan omega, wahyu sampai maaf. Ya. Dia yang sudah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan yang maha kuasa, di Almighty. Dia ya. Dia. Pokoknya dia punya segala-galanya. Dia sanggup mengubah. Jangankan itu Alkitab menulis, kita harus percaya Alkitab itu firman Tuhan. Yesaya 37. Bagaimana tulang-tulang Israel berserakan? Tuhan berfirman kepada Yesaya, hai anak manusia, apakah menurut engkau tulang-tulang ini bisa hidup atau tidak? Apa jawab Nabi Yesaya? Ya Tuhan Allah, engkaulah yang tahu. Kalau begitu berbuatlah tulang-tulang ini, supaya saya memberi nafas hidup. Saya memberikan kepada tulang-tulang yang kering ini, ya, kulit, urat kulit, lalu nafas hidup. Berbuatlah kepada nafas hidup dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, supaya masuk ke dalam tulang-tulang ini. Karena aku sudah memberikan dia daging, urat, kulit, lalu hiduplah tulang-tulang itu. Luar biasa. Itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Tidak ada yang tidak sembuh. Bahkan yang mati pun masih dibangkitkan. Hanya sembuh kita pun. Berubah. Atau saya katakan bahwa kalau kena sakit lalu dia mati, ya, itu tidak beriman, bukan. Ya. Itu yang disebutkan kenapa? Contoh dia kitab iman. Alkitab menulis Elia dan Henok diangkat ke ada di surga. Kalau nggak percaya, ya percuma kita ada. Iman kita itu tidak percaya apa yang dituliskan. Karena kitab kita, Injil kita dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Tetapi dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah, firman yang hidup. Nah, dari sini kita harus belajar. Inilah caranya kita mensiasati COVID-19 ini. Entah kau sudah kena atau belum kena. Aku pernah dengar, ya, dan aku juga menyaksikan seperti hamba Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan, ya, kena COVID. Kenapa? Hatinya gembira. Dia sudah menerima seperti Tuhan. Tadi, tapi ada juga hamba Tuhan yang kena mati. Bukan berarti yang kena mati itu tidak beriman. Karena semua ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik bagi semua anak-anaknya, semua umatnya, semua hambanya. Maka ada lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, yang pasti roh kita sudah tidak rusak, diubah di Maha Kudus. Ada jaminan kita sampai ke surga dibawa oleh Tuhan. Sementara tujuan manusia di muka bumi ini hanya dua, saudaraku. Ingat baik-baik, tujuan akhir. Nah, itu kita pilih ketika kita hidup. Kalau sudah kita we have choice. You want to heaven
Nah, itu pilihanmu, pilihanku, pilihan kita semua. Makanya saya katakan hari yang gembira itu obat, bukan hanya obat, juga power, punya kuasa. Ya, kuasa yang luar biasa, melebihi obat. Udah saya bilang, ketika kau terbalik, sebenarnya kau tidak punya uang, Tuhan bisa datang ke dalam hidupmu, dia menjamah tubuhmu ketika kau terbalik sakit, dan dia bisa menyembuhkan engkau. Karena dia Tuhan pencipta, dia bukan ciptaan. Dia pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ini menarik. Yang Tuhan tadi, yang patah tadi, sebab itu mengeringkan tulang. Kering tulang. Istilah kesehatan apa ya? Tulang kering ini kalau kering, osteoporosis. Itu biasanya dialami orang-orang yang mungkin di atas 52 ke atas. Ya. Jadi 60, tulang-tulang ini sudah mulai rapuh. Tetapi puji Tuhan, karena kuasa Tuhan kita boleh buka hati terima Yesus sebagai Tuhan, sudah lahir baru. Saya masih teringat kuliah di STT Jakarta itu, ke lantai 3 kita harus naik. Sel-sel kalau umur 40 ke atas masih tua. Tapi kalau udah 50, di bawah saya 50 udah. Tetapi kalau kita punya semangat, apalagi untuk kuliah, untuk dibentuk pembentukan S2, luar biasa Tuhan bekerja. Ditolong kita sampai lantai 3 itu naik. 2 tahun coy, bro. 2 tahun itu bukan waktu yang sedikit ya. Waktu yang lama untuk menyelesaikan studi S2. Ini luar biasa. Jadi kita harus menerima hati yang baru, yang baru. Supaya kita kuat. Inilah supaya imun kita kuat. Nah yang menarik begini. Kalau kita nggak begini, oh ya Pak, saya udah terima Yesus. Tapi kalau lebih tunggu lagi. Bukan hatimu. Kalau terima Yesus kelihatan dari buahnya. Engkau ada sukacita dalam setiap hidupmu. Engkau miskin, apalagi kau kaya. Pasti sukacita ya. Punya uang, nggak punya uang, punya makan, nggak punya uang. Buka hati dulu terima Yesus. Ini kami alami dalam hidup kami. Mengalami Tuhan, itu penting. Mengalami Roh Kudus dalam hidup itu penting. Sehingga kita berubah. Sehingga kita punya power. Ya. Bukan kita lagi yang hidup di dalam kita ini Tuhan Yesus. Itu yang kata Ahok itu. Bukan aku lagi yang tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Ini luar biasa. Jadi kalau kita mati, kita mati, tapi kita sudah diubah oleh Tuhan. Nah, kita juga menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu adalah roh dan kebenaran. Setiap manusia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, bukan pencipta dan kebenaran. Ujian penyembahan kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja dalam kita, menyembah Dia, ya, kembali kepada Dia. Nah, ini hari ini kita belajar firman Tuhan. Sebenarnya firman ini dasarnya luar biasa, luar biasa. Apa yang gembira itu obat yang manjur. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Hanya 2 pilihan kita. Kalau mau menjadi hati yang gembira, roh yang rusak diperbaiki oleh Tuhan Yesus, diberikan Roh Kudus, roh yang baru, the Holy Spirit, supaya kita punya imun yang kuat. Saya rasa bangsa negara kita ini pun perlu, ya. Bukan nanti. Siapa saja yang terima ini? Minimal kita anak-anak Tuhan. Begitu kita terima Yesus. Karena kita menulis. Kalau 10 orang saja itu disuruh dan orang. Ada yang menyembah saya. Maka bangsa itu akan kuselamatkan. Apalagi di Indonesia ini. Bukan 10. Jutaan kita. Kita yakin dengan doa-doa kita. Bangsa dan Indonesia ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oleh Roh Kudus. Bisa disiasati, bisa dirubah, yang COVID segala macam pun pembangunan jalan terus. Bangsa ini luar biasa. Ya. Banyak orang menghina. Ekonomi kita akan hancur dalam COVID-19. Tapi puji Tuhan berkat doa saudara-saudaraku yang seiman dengan kita terhadap bangsa negara kita. Doa kepada Presiden, doa kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketua tim koordinator itu masalah PPKM itu yang COVID itu. Kita doakan supaya mereka kuat, tidak mudah dihina orang. Karena ekonomi kita naik sampai 7%, luar biasa. Indonesia ini luar biasa.
dalam suasana COVID. Banyak negara-negara yang besar sekali itu ekonominya turun, ambruk karena COVID-19. Tapi bangsa negara kita naik 7%. Ini kita perlu siasat lagi, perlu lagi dengan hati yang gembira, supaya bangsa negara kita diselamatkan dari COVID ini. Sehingga COVID ini bisa hilang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari bangsa dan negara kita, dari bangsa ini. Jadi saya minta kepada semua saudara, ingat baik-baik, Amsal 17:22 ini sangat penting. Kalau perlu dihafal, diingat bahwa sebenarnya manusia itu rohnya sudah rusak, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, tetapi begitu juga dengan Roh Kudus yang baru, kita punya roh. Berapa pun masmu, tujuan akhir pada dua. Tidak yang kita bawa itu ketika kita mati. Kalau kita mati, nah pilihan itu ditentukan sendiri. Jangan main-main itu Tuhan. Menjauh dari dosa. Ketika kita dipanggil Tuhan, anytime, kapan saja. Ada jadilah surga kekal. Amin. Baik, ini yang saya sampaikan. Saya mau berdoa kita. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sederhana yang saya sampaikan. Sebenarnya kami rindu memberitakan Injil-Mu supaya semua hati manusia diubah dari roh yang tua menjadi roh yang baru yang berasal dari Tuhan. Roh Kudus yang dimeteraikan dengan karena ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, roh kami dimeteraikan. Efesus 1 ayat 13-14. Begitu roh kami diubah, maka hati kami akan gembira. Begitu hati kami gembira, itulah yang menjadi obat yang manjur. Itulah yang menjadi imun kami kuat menghadapi sakit apapun, termasuk COVID-19. Dan aku berdoa semua orang yang sakit COVID sekarang, sembuhkan Tuhan. Tidak percaya, sembuhkan di dalam nama Tuhan Kristus. Oleh pilur-pilur Tuhan Kristus. Dan aku berdoa supaya bangsa dan negara kami terbebas dari COVID-19. Ekonomi kami dipulihkan, kegiatan kami boleh lagi beribadah seperti biasa. Aku berdoa semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, secara khusus di Indonesia ini berdoa untuk mendukung pemerintah RI di bawah pimpinan Bapak Joko Widodo, juga di bawah pimpinan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kita doakan supaya mereka menjalankan penyelesaian COVID-19 ini dengan baik. Terpuji, maka aku berdoa semua orang yang lemah imannya hari ini dikuatkan, buka hati terima sebagai Tuhan. Yang miskin diperkaya, yang tidak punya anak diberikan anak, dibuka kandungannya, yang tidak punya pekerjaan diberikan pekerjaan, yang kuliah diselesaikan studi, dicukupkan biayanya. Keluarga yang dagang Tuhan, yang halal, yang berasal dari Tuhan. Pegawai tidak korupsi, tetapi dia mengharapkan gajinya, karena kami tahu satu pun tidak akan kami bawa ketika kami mati. Kami air kehidupan adalah surga yang kekal. Terima kasih Bapak untuk firman yang sederhana ini. Kami bersyukur dan kami percaya. Tumpangkanlah tangan-Mu atas kami semua yang mendengar firman Tuhan ini, termasuk saya, supaya semua sakit penyakit kami diangkat, disembuhkan oleh hati yang gembira, oleh hati yang diubah, roh yang baru, Roh Kudus menyembuhkan sakit penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita katakan amin.